Ngapain aja sih penilaian? Aman. Media sosialnya Kanwil itu udah rame ya Mbak ya. Bahkan di Kanwil seluruh Indonesia ya, Kanwil DJKN seluruh Indonesia. Betul. Ada yang di level KPKNL, ada yang di level Kanwil, dan ada yang di level kantor pusat. Sepertinya KPKNL perlu ditinggikan deh kewenangannya gitu. Serunya apa sih Mbak di penilaian itu? Jadi setiap permohonan penilaian itu pasti beda. Perasaan kami tuh pasti beda. Istilahnya biar nggak egois gitu lah Mbak. Membantu gitu kan. Pimpinan saat ini kan menginginkan kita itu kan selalu intimate dengan stakeholder. Bagaimana cara mengintimate-nya? Kita berikan pelayanan ekstra gitu. Percepat. Halo Sobat Etam, apa kabar? Tentunya nggak bosan ya ketemu kita di episode kedua ini di acara Ngobras, podcastnya Kanwil DJKN Kaltim Tara. Di edisi kedua ini, saya Arum yang akan menemani Sobat Etam untuk ngobrol-ngobrol sedikit tentang salah satu tusinya DJKN. Di sini tuh sedang ada diupayakannya pemerintah terkait beberapa hal ya yang tentunya lagi booming sih di DJKN sekarang. Kayaknya Sobat Etam juga udah pada tahu sih kira-kira apa, soalnya di media sosialnya Kanwil itu udah rame ya Mbak ya, bahkan di Kanwil seluruh Indonesia ya, Kanwil DJKN seluruh Indonesia. Betul. Nah saat ini itu DJKN sedang menyusun draft rancangan undang-undang penilai. Betul ya Mbak ya? Betul sekali, RUU tentang penilai. Iya, nah RUU ini itu diselenggarakan dengan cara membuka konsultasi publik untuk menjaring aspirasi atau masukan dari masyarakat. Jadi, berhubung kali ini kita bahas terkait penilaian, kita sudah mengajak salah satu yang pro di bidang penilaian. Selamat datang Mbak Sion. Aduh, terima kasih. Apa kabar Mbak? Baik, gimana Mbak Arum? Sehat juga? Luar biasa. Amin ya. Jadi gini nih Mbak, perkenalan dulu deh Mbak Sion di Kanwil DJKN Kaltim Tara itu sebagai apa? Oh, mungkin baiklah. Sobat Etam juga masih bingung nih, cewek cantik di sini, aduh siapa gitu kan? Terima kasih loh. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Halo Sobat Etam, nama saya Borusion. Saat ini saya posisinya menjabat sebagai Kasih Penilaian 2 di Kanwil DJKN Kaltim Tara. Sebenarnya saya posisinya di sini saya juga baru 1 tahun lebih di Kanwil Kaltim Tara. Jadi mungkin sedikit ya pengalaman, sebenarnya bukan banyak. Ini saya mau ralat nih tadi kata-kata Mbak Arum pro nggak pro juga. Biasa aja. Tapi sebelumnya di mana Mbak? Memang sebelumnya saya pernah di Direktorat Penilaian sih. Nah, kan udah ada pengalaman kan? Ya ada gitu ya, ada, tapi bukan sampai pro ya. Tapi ya lumayan lah, ada beberapa pelaksanaan penilaian yang saya ikuti pada saat itu. Kalau di Direktorat Penilaian itu berapa lama Mbak? Saya jadi nggak enak. Cukup lama sih sebenarnya ya. Dari saya penempatan sebenarnya sampai baru kemarin itu ya tahun dari kemarin. awal penempatan? Yes, betul sekali dari awal penempatan ya? Awal penempatan? Dari awal penempatan sampai diusulkan, dipromosikan, kemudian barulah saya ke daerah, itu ke Kanwil DJKN Kaltim Tara. Gitu sih sebenarnya ceritanya. Itu berapa lama sih Mbak di sana? Kalau dari SK sih lama ya beneran. Ya kalau dipikir-pikir ya ya ada kali ya masa kerja di sana itu hampir 10 gitu ya. 10 tahun. Di Direktorat Penilaian. Itu kalau hampir 10. anak itu udah SD ya Mbak? Iya, udah SD kelas 2, kelas 3. Iya. Sekitar itu ya. Iya, udah lama ya Mbak. Udah lumayan lama sih tapi sebenarnya. selama di ini pusat ya kita bilangnya ya. Ya, selama di pusat itu udah keliling kemana aja sih Mbak kalau lagi kegiatan penilaian nih? Kalau kegiatan penilaian sih sebenarnya cukup banyak ya. Tapi kalau untuk pengalaman pribadi sih ya sebenarnya, yang kalau untuk pelaksanaan penilaian saya nggak terlalu banyak sebenarnya, karena kalau di Kanwil kalau di kantor pusat itu kan kebanyakan itu asetnya itu yang complicated ya. Terkadang itu yang ada persyaratannya sampai bahwa
yang turun tuh mesti cowok gitu. Karena pergi ke bisa? rig gitu. Kok bisa? Karena pergi ke rig ke offsource gitu. Jadi tidak diizinkan untuk cewek ikut serta dalam tim. Mungkin Kebanyakan seperti itu. penilaiannya yang kayak gitu ya. Biasanya kalau udah nyampe permohonan ke kantor pusat itu kan udah saring-saringan ya. Iya. Jadi kan itu Dari ada KPKNL ya, ya gitu. dari KPKNL atau bantuan ataupun memang kalau di arestasi ya, kita bahasanya sebenarnya mungkin bukan arestasi atau kewenangan ya yang dilimpahkan oleh ketentuan peraturan ke Direktorat Penilaian itu kan dibagi gitu, yang ada yang di level KPKNL, ada yang di level Kanwil, dan ada yang di level kantor pusat. Nah kalau udah di kantor pusat itu biasanya itu yang nilai perolehannya juga udah sangat-sangat tinggi karena kewenangannya itu kewenangan dirjen gitu. Makanya itu jadi kewenangan yang dilimpahkan ke Direktorat Penilaian. Jadi memang rata-rata itu biasanya asetnya complicated atau nilainya yang terlalu tinggi gitu. Jadi memang kadang-kadang itu kita ya yang pada saat itu ya dulu di Direktorat Penilaian mungkin perempuannya itu, makanya juga di sana itu Direktorat Penilaian perempuannya nggak banyak ya, nggak banyak gitu ya, karena memang ketika turun ke lapangan itu harus yang cukup tangguh. Jadi pengalaman saya sih sebenarnya nggak banyak amat gitu ya, tapi pernah ya Mbak? Ya tapi pasti dong gitu Iya ya, karena dong. udah di Direktorat Penilaian Iya, masa iya, nggak iya. pernah gitu ya, jadi pasti. Cuman kalau tadi pertanyaan sudah kemana aja gitu, malah ketika kita mengunjungi seluruh KPKNL misalnya atau di Kanwil gitu, perwakilan dari Direktorat Penilaian itu kita biasanya dari penyusunan peraturan malah. Jadi ketika saya di kantor pusat itu kan saya di subdit standarisasi Subdit SPP, Subdit Standarisasi Penilaian Properti gitu. Jadi dulu tusinya di SPP itu menyusun peraturan ya, karena kita properti kan dulu dipisah ya, mana properti, mana bisnis dan SDA gitu ya. Jadi ya berarti nyusun peraturan-peraturan terkait properti. Jadi gitu. turun ke vertikalnya itu minta pendapat gitu ya? Minta pendapat atau sosialisasi sih, kita biasanya sosialisasi atau bimbingan gitu, kita datang, atau kayak mungkin teman-teman kan ada nih yang kemarin juga ada datang nih, cuman mungkin tidak di Kanwil Kaltimtara ya, beberapa itu datangnya ke Jawa Timur, ke Jateng gitu kan. Pada saat sosialisasi seperti tadi ya, konsultasi publik RUU Penilai ya, itu pasti datang tuh yang kayak gitu-gitu. Kegiatannya sih seperti itu Mbak. Tapi serunya apa sih Mbak di penilaian itu? Berhubung nih ya, Iya. aku kan belum pernah nih. Oh Mbak, baru belum ya? Jadi masih merawang-rawang tuh ngapain aja sih penilaian tuh? Mungkin juga Sobat Hetan kan juga masih bingung kali ya. DJKN tuh salah satunya ada penilaian Ya, nih. tusinya salah satunya ada penilaian. Penilaian nih, dan penilaiannya ngapain aja gitu kan? Dan serunya apa sih Mbak gitu? Ini ya saya cerita karena katanya nih Mbak Arum belum pernah ya, belum pernah ngerasain di seksi gitu ya, atau mungkin pada saat OJT mungkin belum pernah nyoba pas itu ditetapkan di Direktorat Penilaian. Jadi kalau seru sih gini ya, kalau penilai itu kan dia turun ke lapangan ya. Jadi setiap permohonan penilaian itu pasti beda. Perasaan kami itu pasti beda karena mungkin saya sedikit gambarin dulu ya. Kalau di penilaian ini kan objeknya macam-macam ya. Tadi saya sempat sampaikan ya, subdit itu ada yang namanya properti gitu ya, ada yang namanya bisnis, dan ada yang namanya SDA. Jadi secara umum ada 3 sebenarnya. Dan itu nanti dibagi-bagi lagi Mbak. Kayak properti itu apa sih yang dimaksud properti? Ya itu kan properti itu kan kita secara simpel kita bilang tanah dan atau bangunan. Jadi itu masuk properti ya? Itu properti tanah dan bangunan atau selain tanah dan atau bangunan gitu. Jadi selain tanah dan bangunan itu ada lagi. Ya yang gampangnya gini deh, tanah dan bangunan itu kan 2 ya, tanah sama bangunan. Selain itu berarti dimasukin ke komponen yang kedua gitu. Selain gitu. Itu gampangnya ya kalau untuk properti. Kemudian kalau misalnya bisnis tadi ya ada entitas, ekuitas, kerugian negara, itu penilaian saham. Nah, itu masuk tuh penilaian bisnis. Itu kalau penilaian bisnis itu kalau di Indonesia terbilang banyak nggak sih Mbak? Nah, kalau permohonannya sendiri itu sedikit, dan biasanya itu memang bukan hanya biasanya ya, dan memang secara kewenangan memang sudah diatur juga dalam PMK 173 itu diberikan kewenangan itu di kantor pusat. Jadi setiap ada permohonan penilaian bisnis
itu akan diajukan ke kantor pusat. Oh, kalau misalkan itu di datang dari KPKNL, KPKNL nih, iya. KPKNL-nya ngasih ke kantor pusat ya? Betul. Jadi Kenapa memang sih harus ke kantor pusat? karena bukan karena apa ya, karena gini, memang sudah diatur. Jadi memang di PMK 173 ini sebenarnya juga alasannya itu pasti berdasarkan histori ya. Jadi awalnya itu di PMK 173 itu arestasinya itu cukup sedikit. Nah, sebelumnya itu ada PMK 111, ada PMK 166. Aduh, gitu kalau ya. masalah PMK. Oh iya, mungkin saya cerita aja ya sedikit ya Mbak ya, bahwa kalau di PMK yang lalu kewenangan KPKNL itu tidak cukup banyak gitu. Nah, jadi pada saat penyusunan di tahun 2019 2020 ya sekitar itu mulai tuh disampaikan bahwa sepertinya KPKNL perlu ditinggikan deh kewenangannya gitu. Jadi ditinggikan. Nah, cukup banyak aset-aset yang sudah dilempar ke teman-teman KPKNL. Kalau nanti asetnya ditambah lagi yang bisnis yang menjelimet, kasihan nanti KPKNL-nya. Nanti pada akhirnya nanti minta bantuan juga. Jadi kan mekanismenya akan lebih lama. Jadi itu tuh pimpinan saat ini kan menginginkan kita itu kan selalu intimate dengan stakeholder. Bagaimana cara mengintimate-nya? Kita berikan pelayanan ekstra gitu, percepat. Nah, kalau kita tahu nih, kita sadar bahwa ternyata ada nih aset-aset yang sebenarnya kalau untuk dilaksanakan penilaian dia juga cukup susah dan panjang ya masanya itu. Jadi sudah pada saat penyusunan saya yakin ya pimpinan pada saat penyusun PIC di kantor pusat nih itu kan sudah melakukan diskusi banyak, baik di internal, sudah minta masukan ke eksternal maupun ke biro-biro ya untuk legal drafting segala macam. Makanya diputuskan bahwa untuk kewenangan bisnis memang diusulkan di istilahnya biar nggak egois gitu lah Mbak, membantu gitu kan, iya. baik hati. Iya, biar di sini aja deh kita yang ngerjain, kalian yang di sini aja gitu ya. Dikhususkan lah teman-teman direktorat itu juga tetap melaksanakan penilaian tapi dengan kategori yang tadi berat gitu ya. Cukup berat sebenarnya gitu. Jadi memang kita hadirkan seperti itu di PMK-nya diatur seperti itu. Tadi ada penilaian properti, terus ada bisnis udah naik SDA, yang belum SDA. Nah, kalau SDA sebenarnya gini ya, kalau SDA itu kita ya di Direktorat Penilaian DJKN, saya nggak sebut Kanwil DJKN Kaltim Utara soalnya karena memang kewenangannya ke dalam DJKN ya. Itu sebenarnya untuk penyajian nilai untuk aset SDA pun sebenarnya bukan kewenangan secara utuh. Jadi memang kita ini membantu, jadi uji petik untuk membantu neraca pencantuman dalam neraca SDA sebenarnya. Jadi bukan kewenangan yang diberikan pemerintah secara utuh, karena seingat saya kewenangannya bukan di Kementerian Keuangan. Itu di mana dong? Seingat saya sih kan kita ada kementerian sendiri ya, kayak KLHK gitu ya. Jadi memang sebenarnya yang untuk menyusun itu kan ada beberapa gitu kementerian yang memang tusinya itu gitu. Kalau kita ini cukup membantu ikut mencatatkan gitu. Jadi tapi tetap berkolaborasi, bersinergi ya dengan teman-teman kementerian lain gitu. Kalau SDA itu kayak contohnya nilai apa sih Mbak? Nilai banyak sih. Jadi nilai potensi sebenarnya bisa yang terdekat ya di sini potensi batu bara, hutan kan Kalimantan ini penuh hutan dan batu bara ya gitu. Kalau di timur sana mungkin daerah timur kan sumber daya laut ya, laut seperti itu. Jadi potensi-potensi itu yang kita coba nilai. Kemudian kita ya tadi membantu untuk bisa dicantumkan dalam neraca SDA. Kalau di sini banyak batu bara ya nilainya ya. Benar. Tapi ingat, ini mungkin saya kasih tahu juga ya Mbak Arum. Jadi akan dibedakan Mbak penilaian batu bara secara batu bara yang sudah jadi atau batu bara yang sebenarnya itu masih potensi, masih cadangan dia. Jadi masih cadangan yang perlu lagi dilakukan pengurukan gitu. Jadi belum kalau di penilaian untuk aset-aset sumber daya alam itu ada dibilangnya potensi apa? Potensi terukur, terkira, gitu ya. Jadi banyak gitu. Jadi kalau dibilang
dia masih SDA artinya dia tuh belum diapa-apain Mbak. Jadi di tanah itu masih gitu murni ya. gitu Murni. Jadi belum ada nih investor yang mau masuk ke dalam gitu. Karena kita belum tahu, dia cuma potensi gitu. Tapi kalau udah masuk terkira, terukur, nah itu jelas. Berarti ada batu bara sebesar misalnya ratusan metrik ton di dalam gitu. Itu sih. Nanti ketika, karena gini sistemnya batu bara ini, kalau jual beli ya, setahu saya nanti kan sebenarnya yang lebih berwenang itu Kementerian SDM kan, karena yang mengurusi tadi ya, bolak-balik kita bilang sebenarnya kewenangan di sini tuh kewenangan untuk penyajian tadi ya. Untuk kalau untuk lebih lanjutnya pengelolaan segala macam kembali lagi ke kementerian masing-masing gitu kan. Jadi kalau yang tadi batu bara itu dibedakannya gini, kalau dia masih potensi seperti tadi terukur dan belum ada wujudnya, masih di istilahnya masih di dalam gitu ya, itu kita bilang itu melakukan penilaian SDA. Itu namanya melakukan penilaian SDA. Permohonannya seperti itu. Tapi ketika batu baranya udah jadi nih, ini yang sering sebenarnya di Kalimantan ya teman-teman. Hai Bu Mieta, kan halo. Karena ini bisa banyak Mbak, bisa kalau di Kalimantan ini kan Kalselteng bisa gitu. Yang sering ya, itu ada permohonan sitaan sebenarnya. Sitaannya itu bisa dari kepolisian, bisa dari kejaksaan gitu kan. Jadi kalau sudah jadi bentuknya sitaan gitu, ada barangnya, gitu nah kita bisa bilang itu bukan penilaian SDA lagi. Kita bilang itu penilaian properti. Jadi properti Mbak. Jadi memang benar-benar harus kita lihat dulu karena beda unsurnya ya, beda juga perlakuannya ya Mbak ya. Beda cara penilaiannya. Iya benar. Gitu. Jadi emang kalau nilai apa? Gimana? Aku nilai kamu, saya nggak boleh kalau nilai kamu. Saya jadinya properti gak sih? Jasmine. Kamu mau jadinya apa? Atau ini ya, jadi SDA potensi diri. Jangan deh, nanti kayak Rehan begitu sulit nanti. Gitu ya. Oke. Mungkin itu ya gambaran yang mungkin saya bisa ceritain gitu ya terkait SDA. Jadi tadi udah properti, bisnis sama SDA. Ini kita agak belum membahas RUU-nya ya, Mbak ya? Oh boleh, masih pembukaannya dulu nih. Siap. Biar Sobat Etam tuh paham gitu ada apa ya. aja kan penilaian. Betul. Apa sih penilai? Siapa sih penilai? Ngapain sih penilai ya? Gitu kan. Kalau penilaian tuh ngelakuin apa sih? Nah, kasih tahu juga nih. Penilaian tuh sebenarnya dia proses kegiatan ya. Jadi ini tolong dipahami bahwa penilaian itu sebenarnya proses kegiatan untuk memberikan opini nilai terhadap suatu aset pada tanggal tertentu. Artinya maksudnya ada permohonan, terus kita melakukan penilaian. Kita ini memberikan opini, bukan artinya nilainya pasti sekian, itu enggak. Itu makanya bahasa opini. Kalau mungkin KBBI kita bilang opini itu apa ya? Pendapat. Sudut pandang dari seseorang yang kalau opini kan kesannya belum tentu benar ya, tapi kan balik lagi tadi kita melakukan penilaian berdasarkan kompetensi ya. Kita kan ini di sini teman-teman Sobat Etam di sini salah satunya pasti JF ya. JF itu udah disumpah dan dilantik ya. Tolong JF like, subscribe, share ya kita. Jadi saya yakin teman-teman JF gitu kan, ini kan sudah merupakan profesi JF, profesi penilai pemerintah gitu kan. Itu menyajikannya secara independen dan sesuai dengan kapasitas ya. Tapi kan setiap penilai pasti beda-beda kan, namanya pendapat ya Mbak ya. Nah itu dia. Apakah ada satu hal jadi patokan gitu buat orang menilai? Baik, karena mungkin tadi udah ditanyain ya, apa patokannya? Karena gini, kalau kami sampaikan bahwa penilai yang ada di DJKN ini sebenarnya kalau dibilang penilai statuta bukan ya. Kalau penilai statuta kan kesannya cuman penilai ya kamu tunduk seolah-olah nilai itu udah given aja dari aturan gitu ya. Tapi enggak, maksudnya kalau dibilang penilai statuta enggak, tapi kami tidak mengelak kalau kami dibilang penilai statuta juga, karena yang namanya penilaian statuta kan anggapannya bahwa kita melakukan penilaian dimohonkan oleh negara, dimintakan oleh pemerintah untuk melakukan penilaian, tapi tetap harus tunduk dengan peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang ada ini peraturan yang dibikin oleh pemerintah sendiri. Jadi mungkin ada kalau yang ngomong, wah kamu ternyata kalau penilai DJKN penilai statuta, mungkin kami tidak menyalahkan, tapi memang benar karena penilai ini terbitnya juga untuk negara ya, ditelurkan oleh negara dan dibutuhkan negara sehingga kita ada di sini gitu kan.
dan kita tunduk pada ketentuan peraturan itu. Jadi kalau tadi pertanyaan baru adakah patokan gitu, kita cuma bisa menyampaikan bahwa penilaian ini dilakukan berdasarkan peraturan, artinya sudah ada peraturan, berarti ada SOP-nya ya, standar operasi prosedur. Jadi teman-teman penilai, saya yakin JF itu melakukan penilaian itu berdasarkan prosedurnya. Jadi kalau dilaksanakan penilaian dengan standar yang prosedur yang benar, saya yakin even nilainya berbeda 1.000, 2.000, 3.000 gitu ya, tapi akan ada range yang sama kisaran di situ. Segitu ya, Mbak. Saya yakinnya seperti itu. Mungkin gitu. Gitu ya ternyata ya. Iya, jadi kalau dibilang ya setiap permohonan itu menarik bagi kami. Seperti itu. Tadi kan sempat ya kita ngobrol-ngobrol gini, Mbak Sian bilang penilaian DJKN. Emang ada penilaian lain gitu? Oh, ada. Ya, mungkin kami juga akan sampaikan Sobat Etam bahwa di sini ada namanya masyarakat profesi penilai pemerintah, penilaian Indonesia. Kok penilai pemerintah sih? Kalau penilai pemerintah DJKN ya. Itu ada mohon dua maaf. berarti ya. Iya, betul. Penilai pemerintah Ada penilai itu, pemerintah. Kalau penilai itu DJKN aja? Ya, penilai pemerintah itu bukan cuma DJKN sebenarnya. Penilai pemerintah itu sebagai tindak lanjut dari peraturan Permenpan RB ya sekarang tuh, di mana sekarang dibuka namanya JF, Jabatan Fungsional Penilai. Bahasanya gitu, Jabatan Fungsional Penilai. Jadi yang masuk dalam Jabatan Fungsional Penilai ini sebenarnya bisa aja dari DJKN, karena yang penelur itu kan DJKN, penilai yang ada. Dan dari Kementerian Keuangan juga sendiri ada ini kan, pajak, teman pajak, PBB, itu masih baru. Jadi yang saat ini existing mungkin yang bisa saya sampaikan, ada penilai pajak, ada DJKN, dan satu lagi adalah penilai Pemda. Ini masih baru setahun berarti terakhir. Yang kalau gitu. kayak Kementerian SDM tadi, KLHK itu mereka nggak ada penilaian? Sampai saat ini masih belum. Masih belum. Bantu gitu ya dari DJKN gitu ya? Masih diperbantukan? Sampai saat ini memang mereka belum, karena belum mengajukan, karena aturan di Permenpan RB itu mereka bisa ada ketika dari kementerian itu mengajukan dulu gitu. Oh, kami ada loh penambahan satu pejabat fungsional di tempat kami posisi seperti ini gitu. Jadi mereka mengajukan baru bisa blessing dari Pan RB untuk mendapatkan profesi itu di KL-nya seperti itu. Jadi sampai saat ini memang belum sih. Berarti masih di lingkup itu tadi ya Mbak ya, kalau penilaian pemerintah. Betul. Kalau yang MAPI tadi ya, belum dibahas nih. MAPI itu masyarakat profesi penilai Indonesia ini, mereka teman-teman kita itu adalah dari penilai publik ya. Sama ini sebenarnya agak mirip kalau kita melihat profesi lain, akuntan. Kan ada akuntan yang pemerintah ya, ada akuntan publik juga. Nah, sama. Untuk penilai, untuk profesi penilai ini juga seperti itu. Jadi ada yang namanya penilai publik. Biasanya itu organisasi profesinya kita panggilnya MAPI. Tapi kalau instansinya mungkin mereka sebutnya KJPP. KJPP itu Kantor Jasa Penilai Publik, Mbak Arum. Gitu. Jadi mereka itu ada di daerah-daerah. Memang kalau di daerah-daerah nggak terlalu banyak ya. Karena biasanya tapi ada di setiap daerah nggak sih Mbak? Nggak setiap daerah juga sih. Juga ya? Pada saat kemarin kita juga diskusi gitu kan, sharing-sharing terkait yang konsultasi publik, kita kan skulonun ya ke teman-teman KJPP gitu ya. Kita ke kalau di sini kan KJPP karena MAPI itu kan dia organisasi besar yang ada di Jakarta gitu ya. Nah, jadi kita ke KJPP, kita tanya-tanya gimana, ada berapa di sini di Kaltim Tara ini? Sekitar kalau nggak salah saya sekitar 8 ya KJPP-nya gitu. Ada 8 KJPP perwakilan, dan mereka itu cabang dari pusat. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi teman-teman MAPI ini juga mungkin saya sampaikan kalau penilai pemerintah itu lebih permohonan dari pemerintah sendiri kayak apa ya, penyusunan ya, dalam rangka tujuannya itu penyusunan neraca pemerintah, kemudian ada pemindah tanganan ya, penjualan gitu ya, hibah penjualan BMN ya, penjualan BMN, pemindah tanganan gitu kan.
Nah, kemudian pemanfaatan itu khusus yang untuk penilaian pemerintah. Tapi kalau untuk yang penilai publik itu lebih kayak mungkin yang paling gampang ini, yang sering ya, karena sekarang ini kan lagi cukup banyak ya kebijakan Bapak Presiden kita ya untuk membangun infrastruktur. Nah, di sana mereka teman-teman kini ini sangat berperan loh. Itu peran yang sangat cukup besar menurut hemat saya. Ternyata mereka ada di balik layar itu ya. Ada di balik layar teman-teman MAPI ya. MAPI KJPP ini, karena mereka itu menyajikan nilai untuk ganti rugi, pembebasan lahan gitu. Itu sih yang mungkin kalau bingung ya, penilai itu apa, profesinya apa sih perannya gitu ya. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa kalau penilai KJPP ya, penilai publik itu sebenarnya cukup berperan sangat sangat besar dan aktif loh, karena kita kan aktif nih membangun infrastruktural jalan gitu ya, terus apalagi ya yang sering dermaga gitu segala ya, bandara. Tapi gitu. Kalau MAP itu juga nilainya SDA juga ya Mbak ya? Ya, mereka Bisnis sama, ya? sistemnya sama ya? sama properti, bisnis dan SDA. SDA. Cuman beda tadi nih, kalau tadi saya sedikit bedanya ya mungkin saya bahas. Kalau penilai pemerintah tadi kan kita peraturan ya balik lagi. Jadi memang supreme rule-nya itu bukan SPI ya. Kalau teman-teman KJPP gitu ya, teman-teman MAPI itu kan standar SPI itu standar penilaian Indonesia. Jadi itu memang standar yang sudah dibentuk ya di organisasi, itu ada bukunya. Nah, mereka tunduk pada SPI. Nah, kalau penilai pemerintah standarnya jelas, aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini, karena kita dari Kementerian Keuangan berarti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan seperti gitu. Itu nomor satunya. Jadi beda itu. Cuman bukan artinya kita tidak mempertimbangkan ya, kalau misalnya berpedoman tetap dong, karena di aturan kita sendiri di PMK itu disebutkan bahwa ketika melakukan penilaian itu perlu loh memperhatikan aturan-aturan lokasi sekitar gitu, atau aturan-aturan standar yang ternyata yang mempengaruhi gitu. Jadi kita bisa pakai SPI untuk kondisi tertentu gitu. Sebagai pertimbangan mungkin. Kalau tunduk langsung tidak gitu, tapi sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, pendekatan dan lain-lain bisa. Karena juga aturan juga mungkin nggak jauh berbeda ya Mbak? Iya, karena kan secara teori kan kita mau belajar di misalnya nih ya perguruan tinggi atau swasta kan sama aja sebenarnya, teorinya sama, landasannya kamu sama. dari univ gitu. mana, mana, terus tidak ada sama-sama. Iya. Misal akuntansi ya sama aja kan sebenarnya. Sama aja belajarnya itu ya. Jadi cara belajarnya, cara ngajarnya gitu yang beda ya. Iya, benar. Nah, kita balik lagi nih ke RUU penilaian nih, Mbak. Ini yang best yang harus kita junjung ya. Kita dukung. Iya, harus didukung ya. Harus, jelas. Harga mati. RUU ini mencakup siapa aja sih? MAPI juga termasuk ya? Iya, aturan-aturan di RUU ini setengah-setengah ya. Saya kalau dibilang setengah-setengah saya nggak bisa ngomong gitu ya seharusnya. Mungkin saya bilang bahwa RUU ini hasil kolaborasi sebenarnya, penilai aturan yang perlu diterapkan untuk penilaian pemerintah maupun ke aturan yang perlu diterapkan di penilaian publik. Jadi tidak hanya mengatur penilaian pemerintah aja. Mumpung nih atau mentang-mentang kita PIC-nya gitu ya. Enggak. Jadi kita memang harapannya ini memang untuk menjunjung atau untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya gitu. Jadi untuk menyajikan nilai yang wajar dan memang bermanfaat bagi masyarakat. Selain tujuan itu, yang lain ada lagi nggak Mbak tujuan dari terbentuk direncanakannya RUU ini? Kalau dari segi untuk penilaiannya nih? Sebenarnya gini, kalau untuk tujuan ya, itu kan tadi saya bilang itu kan kolaborasi banyak hal ya, latar belakang, apa sih sasaran dan yang lain-lain ya. Pertama-tama mungkin gini, RUU ini dibentuk ini kan sebenarnya memang yang pasti pertama adalah untuk bermanfaat bagi masyarakat ya, bermanfaat bagi masyarakat itu memang harus nomor satu dulu, baru kemudian ada sisi dari penilainya, apa sih manfaatnya ya, dari bagi penilai ya adanya RUU ini. Sebenarnya kalau bagi penilai sih sebenarnya untuk melindungi penilai, terutama nih teman-teman KJPP MAPI ya, karena seperti tadi saya sampaikan dengan adanya kebijakan Bapak Presiden kita ini kan
uh, akan lebih banyak ya permohonan-permohonan terkait pembebasan lahan gitu ya, pembebasan lahan. Nah, peran MAPI di situ kan cukup besar. Namun juga karena cukup besarnya peran MAPI di bidang itu, artinya kan MAPI itu harus menyajikan nilai yang wajar bagi masyarakat dan bagi pemerintah dalam mengganti rugi keuangan kan, keuangan yang tersebut. Nah, apakah masyarakat sudah merasa nilai disajikan oleh teman-teman, misalnya teman-teman KJPP, betul gitu. Sudah wajar bagi masyarakat. Saya sudah merasa puas nggak ya dengan nilai yang disajikan itu, karena kan saya tidak meminta sebenarnya, tapi saya diharuskan untuk pindah atau relokasi gitu kan. Nah, itu sih yang sering kali teman-teman MAPI itu mungkin ya, ini kemarin juga pada saat kami diskusi sharing-sharing dan kulonun itu disampaikan bahwa beberapa teman-teman MAPI itu masuk ke dalam bui ya. Kita tidak berharap seperti itu kita sedih dengarnya cerita seperti itu, karena misalnya ada prosedur yang mungkin terlewati ya, seperti itu. Jadi memang disinilah salah satu peran tadi RUU itu untuk melindungi mana sih batasan kamu bisa dimasukkan ke dalam bui, apa ketentuan-ketentuan, kondisi-kondisi yang harus kamu lakukan dan yang tidak gitu. Ya memang sampai saat ini belum ada yang namanya rancangan undang-undang terkait penilaian. Jadi makanya memang harapannya besar sekali gitu, baik kami ya JF dari penilai pemerintah, apalagi saya yakin terlebih dari penilai publik ya KJPP, MAPI sangat-sangat ingin ya mendukung sekali adanya terwujudnya RUU penilai ini gitu. Segera untuk dimasukkan dalam prolegnas ya, program legislatif nasional. Jika bisa sih sebenarnya di tahun ini gitu kan, prolegnas itu kan banyak antriannya ya gitu ya, dan bersifat politis ya gitu. Jadi karena itu kan kita diskusinya itu kan diusulkan di DPR gitu kan, dipaparin gitu ya. Jadi memang cukup panjang sebenarnya perjalanannya. Karena ya penting banget sih ya Mbak, kayak gitu kan harus melindungi si penilainya itu. Betul, nggak cuman masyarakat ya, walaupun nomor satu tetap masyarakat ya. Kemakmuran masyarakat, tapi juga ya si penilai juga masyarakat kan, bagian dari masyarakat. Betul, dia karena dia penilai juga tetap harus melindungi dirinya kondisi-kondisi tertentu ya, harapan kami itu. Terus mungkin tadi ditanyain apa lagi yang berefek pada apa yang diatur, itu data tadi itu data. Jadi kita rencananya di RUU itu juga untuk membangun data, karena selama ini data itu cuman ada di parsial ya. Jadi kalau MAPI punya data sendiri, tidak kayak di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu kan dia sharing ya. Jadi masyarakat pun ini kalau ngomong soal data ini cukup panjang sebenarnya, tapi ini karena singkat aja mungkin manfaatnya aja ya kalau data kita baik ya. Kalau data secara general biar kalau misalnya paham lah gitu kan. Coba bayangkan kalau data yang kita punya itu bisa bersifat gampang atau bersifat umum. Gitu. Kalau bersifat umum kan artinya siapa saja itu bisa tahu ya. Kalau mungkin data yang bersifat umum sekarang mungkin kayak NJOP itu cukup kita bisa bilang cukup umum ya. Kita bisa cari tahu gitu ya, dia dipublish gitu ya, intinya dia terpublish, jadi kita bisa bilang itu data umum. Tapi kalau data khusus itu kan artinya cuma saya dan Tuhan yang tahu mungkin ya, itu data khusus. Jadi kalau kamu tidak komunikasi ke saya, halo Mbak Sion, itu rumahnya dijual ya, harganya berapa ya, saya kan tidak akan publish ya gitu data tersebut. Coba tapi kalau misalnya data-data kita ini bisa kita lihat semuanya gitu, saya yakin nilai yang kita hasilkan itu tuh akan jelas lebih wajar. Kenapa? Karena semua tahu. Jadi teman-teman tuh tahu misalnya ini di Jalan Juanda berapa sih harga rata-rata nih ya. Transaksi di Jalan Juanda ini sudah berapa juta sih per meter gitu kan, bisa kelihatan historinya. Oh ternyata harganya naik ya. Kan gitu. Juga per tahun juga beda-beda. Betul. Kan. Agak jarang ya kalau misalnya tanah itu tahun berikutnya malah turun gitu ya. Kalau nggak mungkin deh. Ada Mbak. Ada ya? Kalau keadaannya kahar gitu ya. Kalau keadaan khusus misalnya anjlok dia di dekat jurang gitu. Iya benar-benar. Pasti. Tapi mungkin jarang sih. Iya jarang. Makanya itu memang kalau untuk tanah sebenarnya
biasanya kita bisa bilang kalau kamu beli tanah nabung gitu ya, walaupun dia tidak liquid ya, itu dia akan naik gitu. Ayo investasi tanah. Oh, boleh ya, ini apa? Venitas Kok jadi kita. kita tanah sih, padahal lagi Siap-siap, bahas tidak penilaian. RUU ya. Iya benar. Baik ya. Ya itu mungkin saya sampaikan sedikit banyak terkait RUU penilai gitu. Semoga Terkait apa aja yang perlu dukungan, kenapa ya adanya RUU itu. Ya. kalau misalkan sekarang ada beberapa bagian dari masyarakat ingin ngasih pendapat nih, masih bisa nggak sih untuk RUU ini? Masih. Kenapa? Karena mungkin saya cerita sedikit aja ya. Sampai saat ini kalau kita kan selalu melihat progresnya seperti tadi disampaikan Mbak Rum juga ya, bahwa dari teman-teman Direktorat Penilaian Kantor Pusat nih ya selalu update. Jadi ketika melakukan diskusi terutama untuk penyusunan RUU ini selalu ada itu ya, di Instagram ada, Iya. di mana lagi Mbak, di YouTube ya juga ada ya. YouTube itu selalu terinformasikan. Nah, beliau-beliau petinggi-petinggi atau pimpinan yang sedang mengusahakan atau yang mendukung ya, karena semuanya itu didukung oleh pimpinan dan tadi ya asosiasi ya profesi, itu selalu mendiskusikan. Jadi saya rasa jangan putus asa kalau misalnya ada nih yang Dipersilakan ya. masih ingin memberikan masukan, itu bisa kontak kita juga, nanti kita usulkan, kita naikkan gitu. Lewat Kanwil DJKN. Boleh, Kanwil DJKN Kaltim Utara. Iya, di bawah sini. ada di bawah sini. Monggo. Kalau nggak ada ya kira-kira aja sih di bawah sini. Ya gitu Mbak Rum, Oke, terkait RUU dan Buat penutupnya nih Mbak, ya. tentunya harapan nih buat teman-teman penilai dan terutama buat RUU penilai ini. Siap, kalau harapan untuk teman-teman penilai ya, tetap teman-teman penilai ini, baik penilai yang ada di JKN ya, ataupun teman-teman yang mungkin ada di tadi ya saya bilang ada di penilai di PBB ya, di pajak ataupun di Pemda nih yang baru ya. Penilai pemerintah dan Penilai pemerintah publik ya. Penilai pemerintah dan penilai publik. Tetap semangat, kita harus selalu menyajikan nilai yang wajar bagi masyarakat terutama, karena ini kepentingan untuk masyarakat ya. Kalau untuk kita sendiri nanti mudah-mudahan dengan adanya RUU tadi kita di blessing dari RUU itu sehingga perlindungannya ada bagi kita. Tapi yang satu dan utama adalah kita menyajikan nilai sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu go penilai, go stronger, semangat terus gitu ya. Mungkin itu Mbak. Oke, makasih ya Mbak Sion Iya, udah makasih, bersedia Mbak. datang di ngobrasnya Kanwil DJKN Kaltim Utara. Ya. Semoga kita bisa nyambung ngobrol lagi ya. Iya, terima soal kasih. yang lain deh ya. Siap Mbak. Saya juga berterima kasih sudah diundang ke ngobras kedua loh ini. Mantap. Iya. Jangan lupa ditonton terus. Iya, like dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, Sobat Etam, selesai sudah episode kedua kali ini. Nantikan di episode berikutnya kita akan bahas terkait tusi DJKN lainnya. Saya Arum bersama Mbak Sion dan kasih. kru yang bertugas. Ya. Pamit undur diri, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Yeay. Love dong, love kecil. Love ya, love. Dah. Terima kasih.